Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 14. Kejujuran Raka. Yuan segera berdiri, diikuti Lydia. "Kamu jangan sampai terlambat pulang," bisik Yuan di telinga Kania. "Ayo sayang, kita pergi sekarang." Lydia yang saat itu memegang lengan kekar Yuan. Keduanya pun segera melangkah pergi. Selepas kepergian Yuan, Kania dan temannya segera membereskan piring-piring yang ada di atas meja. "Kami permisi, Pak." Kania yang sudah menyusun piring-piring tersebut di atas meja, lalu melangkah pergi diikuti oleh temannya. "Ini kesempatan bagus bagi kamu, Raka, untuk mengutarakan perasaanmu pada Kania. Aku yakin hubungan mereka tidak bakalan lama dengan kehadiran Lydia di antara mereka," ujar Geo. Raka hanya diam, entah apa yang ada dalam pikiran pria tampan itu. Yuan terus mengemudikan kendaraannya menuju ke arah timur. Tujuan mereka saat itu ke pantai, sebuah tempat romantis yang sering mereka datangi saat masih bersama dulu. Setelah memarkirkan kendaraannya, Yuan dan Lydia keluar dari dalam mobil, menuju ke sebuah kursi panjang yang menghadap ke pantai. "Lydia, kenapa kamu pergi begitu saja meninggalkanku waktu itu?" tanya Yuan saat mereka berdua sudah duduk. Sebelum menjawab, Lydia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan sangat pelan. "Apa kamu sanggup untuk mendengarkannya?" tanya Lydia menatap Yuan dari arah samping. "Apa maksud kamu, Lydia?" Yuan sedikit memalingkan wajahnya ke arah Lydia. "Sebenarnya, aku bukan ke Paris untuk melanjutkan pendidikan, tetapi untuk berobat." Lydia memalingkan pandangannya ke arah pantai. "Apa kamu sakit?" Lydia mengangguk. "Iya, aku divonis dokter mengidap penyakit jantung dan harus ditangani secara khusus di Paris." "Apa kamu serius, Lydia? Dan kenapa selama ini kamu tidak mengatakannya padaku?" tatap Yuan dengan sangat serius. "Bukannya aku tidak mau jujur padamu, Yuan. Aku hanya tidak ingin kamu kepikiran dengan apa yang aku alami. Apalagi saat itu, kamu harus berjuang untuk memulihkan kembali perusahaanmu yang terkena dampak krisis ekonomi." Seketika, Yuan menggenggam tangan Lydia. "Maafkan aku, Lydia, karena selama ini aku sudah salah paham denganmu." "Tidak apa-apa, Yuan. Aku paham. Semua pasti akan melakukan hal yang sama jika berada pada posisimu." Keduanya kini semakin akrab, tidak seperti tadi. Lydia menyandarkan kepalanya di pundak Yuan sambil menikmati matahari terbenam di ufuk barat. Sementara itu, Kania sudah bersiap-siap untuk pulang. Belum juga dia melangkah, tiba-tiba Raka datang menghampirinya. "Apa kamu sudah mau pulang?" "Iya, Pak, inilah tunggu jemputan ojek," balas Kania menatap ke arah pintu keluar. "Bagaimana kalau aku saja yang mengantarmu? Soalnya tujuan kita searah." "Terima kasih banyak, Pak. Tapi Dewi sudah janji padaku akan menjemputku sepulang kerja." "Itu gampang. Kamu bilang saja padanya kalau aku yang mengantarmu pulang. Ayo kita berangkat." Raka memegang pergelangan tangan Kania. "Tapi Pak," Kania yang saat itu terus mengikuti langkah Raka. "Gabriel, jika ada seseorang yang mencari Kania, katakan padanya kalau dia sudah pulang bersamaku," ucap Raka pada Gabriel yang saat itu sedang berdiri di depan pintu masuk. "Baik, Pak," balas Gabriel sambil terus memperhatikan tangan Raka memegang tangan Kania. Raka dan Kania melanjutkan langkahnya menuju ke arah parkiran. Kania memang selalu beruntung.
Apa sih hebatnya Kania dibandingkan diriku? Tatap Gabriel menatap kepergian mereka. Masuklah. Raka yang saat itu membuka pintu mobil bagian depan untuk Kania. Terima kasih banyak Pak Raka. Apa tidak merepotkan Anda bila mengantar saya pulang? Sama sekali tidak. Malahan aku sangat senang bila ada teman bicara di perjalanan. Kania pun tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya berada dalam mobil, Raka mulai menghidupkan mesin mobilnya. Sedikit demi sedikit, mobil mereka melaju meninggalkan area restoran. Kania, apa kamu bahagia? Tanya Raka di sela-sela perjalanan mereka. Maksud Bapak apa? Apa kamu bahagia hidup bersama Yuan? Saya tidak bisa bilang apa aku bahagia atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Aku paham arah pembicaraanmu. Adanya Lydia saat ini, pasti Yuan akan lebih memperhatikan dia dibanding dirimu. Untuk apa mempertahankan jika orang yang harus dipertahankan memilih orang lain? Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Dan aku yakin di balik semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Kania, lupakan Yuan dan menikahlah denganku. Seketika Kania kaget dan memalingkan wajahnya ke arah Raka. Bapak jangan bercanda. Pernikahan bukanlah suatu hal yang harus dipermainkan. Aku berharap dalam hidupku hanya satu kali menikah seumur hidup. Itu prinsipmu. Tapi bagaimana dengan Yuan? Apa dia juga memiliki prinsip yang sama sepertimu? Aku juga tidak tahu. Tapi jika Yuan melepaskanku, maka saya akan pergi. Begitupun sebaliknya. Jika Yuan mempertahankanku, maka selamanya aku akan bersamanya. Kania, setiap orang di dunia ini memiliki hak untuk bahagia. Begitu juga dengan dirimu. Sekarang di luar sana, Yuan dan Lydia sudah bahagia bersama. Sedangkan kamu hanya bisa melihat hal itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Apa ini adil bagimu? Tentu tidak, bukan? Seketika Kania terdiam. Dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang dikatakan Raka ada benarnya. Lebih baik dipertahankan daripada harus mempertahankan hal yang belum tentu akan jadi milik kita. Sesaat suasana hening di dalam mobil. Raka dan Kania berada pada pikiran mereka masing-masing. Hingga tidak terasa, Raka membelokkan kendaraannya masuk ke dalam sebuah rumah megah yang berdiri kokoh di pusat kota. Ya, rumah mewah Yuan. Bangunan yang dirancang dengan desain dan interior Eropa. Kania, kamu pikirkan baik-baik apa yang tadi aku katakan padamu. Kamu juga pantas bahagia dengan orang yang benar-benar menyayangimu sepenuh hati. Raka yang saat itu membuka pintu mobil buat Kania. Tidak berselang lama kemudian, mobil Yuan datang dan berhenti di samping mobil Raka. Yuan segera keluar dari dalam mobil dan menghampiri mereka. Kenapa kamu yang mengantarkannya pulang? Bukankah dia bisa naik ojek langganannya? Tatap Yuan pada Kania yang saat itu hanya bisa menunduk. Ini hanya kebetulan saja, soalnya arah kami sama. Jadi daripada mengeluarkan ongkos, ada baiknya aku yang mengantar. Besok-besok kamu tidak usah mengantarkannya pulang. Biar jasa ojek saja yang melakukannya. Atau jika ada waktu, aku yang langsung ke restoran menjemputnya. Memangnya kamu masih ada waktu setelah Lydia pulang dari kota ini? Kurasa tidak. Pasti kamu akan lebih sibuk. Balas Raka. Itu tidak perlu kamu pikirkan. Kania dan Lydia itu adalah tanggung jawabku. Jadi orang lain tidak usah ikut campur dalam hal ini. Sekarang kami sibuk dan kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, jika itu menurutmu yang terbaik. Kania, kamu istirahatlah.
besok kita bertemu lagi di restoran. Tepuk Raka pada pundak Kania, lalu kembali masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil Raka mulai meninggalkan halaman rumah Yuan. Sayang, ada apa ini? Sepertinya kamu dan Raka baru saja membicarakan hal penting. Terus, kenapa gadis ini ada di sini? Bukankah dia ini yang bekerja di restoran Raka? Lydia yang baru saja keluar dari dalam mobil. Betul, setelah bekerja di restoran Raka, Kania juga bekerja di sini menemani ibu. Kania, kamu boleh masuk sekarang. Baik tuan, kalau begitu saya permisi. Kania sedikit membungkukkan badan, lalu melangkah ke arah pintu masuk. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.